ini bahannya saya buat dalam bahasa Inggris. Jadi apa ya? Cuma nggak disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi biar nanti saya jelasin sekalian gitu maksudnya itu apa. Ya teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti dan kalimat-kalimatnya juga nggak terlalu susah sih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan sebelum pindah ke slide selanjutnya gitu, setelah saya jelaskan, saya persilakan teman-teman untuk bertanya seperti biasa ya. Jadi outline untuk pertemuan keempat hari ini adalah kita akan belajar tentang gaya. Gaya itu di sini force, kemudian Newton's first law, apa coba? Hukum. Iya, hukum 1 Newton. Kemudian tentang massa. Selanjutnya ini hukum 2 dan 3 ya, Newton. Terus weight itu apa? Ada yang tahu weight? Berat. Iya, betul. Normal force? Berat. Gaya normal, betul. Gaya normal. Dan free body diagram. Diagram benda bebas. Iya. Diagram benda. Atau ini lebih tepatnya diagram gaya sih. Kita akan belajar membuat diagram gaya. Kalau praktikum fisika dasar, materinya udah nyampe mana? Alat ukur dasar, Bu. Alat ukur dasar. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke force ya. Force atau gaya. Sebetulnya ini basicnya, teman-teman juga sudah pada tahu ya. Nah, gaya itu kita bisa artikan sebagai dorongan atau tarikan. Nah, tarikan dan dorongan ini dibedakan berdasarkan ya. Bisa dilihat dari arah. Kalau dorongan kan berarti menjauhi kita ya, menjauhi yang ngasih gaya. Sementara tarikan itu arahnya menuju yang memberikan gaya. Misalkan Anda mendorong pintu, berarti kan gayanya menjauhi Anda tuh. Terus ini kalau saya umpamakan gitu, misalnya ini ada kotak, ini jalan, nah ini didorong gitu. Ini orang ya ceritanya, ini orang. Saya nggak bisa gambar orangnya. Nah kalau misalkan ditarik, misal begini nih. Gimana ya? Tarik ke sini. Pakai tali lah ya. Kalau ini didorong kotaknya. Jadi yang membedakan ya itu aja sih sebenarnya arahnya. Nah, karena gaya itu mempunyai arah, maka dia termasuk ke dalam besaran vektor. Iya, betul. Gaya termasuk besaran vektor. Nanti konsep-konsep lain yang berhubungan dengan gaya kemungkinan besar adalah vektor juga. Nah, ini ada kalimat an object at rest needs a force to get it moving, or a moving object needs a force to stop. Jadi nanti benda yang tadinya diem, itu kalau misalkan mau digerakin dia butuh gaya. Nah, sebaliknya untuk ngegerakin, untuk memberhentikan benda yang bergerak, dia juga butuh gaya. Jadi dari kalimat yang ini, yang kedua ini ya, ini bisa diambil kesimpulan, bisa disimpulkan bahwa gaya itu dibutuhkan, gaya diperlukan untuk mengubah
Letak benda. Letak bisa, mengubah posisi bisa, atau gerak juga bisa, atau kecepatan juga bisa. Jadi ketika bendanya bergerak, buat dihentikan, berarti itu kan awalnya bergerak terus berhenti, ada perubahan kecepatan kan? Nah, benda memerlukan gaya. Nah, sebaliknya, ketika bendanya diam, pengen digerakin, artinya ketika kecepatan awalnya itu 0, kemudian ingin digerakkan, artinya ada kecepatan, atau ada perubahan kecepatan gitu. Itu juga membutuhkan gaya. Jadi, gaya diperlukan untuk mengubah posisi, untuk mengubah gerak, atau mengubah kecepatan benda. Nah, untuk besar atau nilai ya, nilai dari gaya, ini nilai, magnitude di sini maksudnya adalah nilai dari gaya itu dapat diukur menggunakan ini namanya spring scale. Di sini maksudnya adalah dinamometer. Jadi ini dinamometer. Jadi dinamometer itu untuk biasanya mengukur berat, tapi secara umum dia digunakan untuk mengukur gaya. Jadi prinsipnya adalah gaya aksi reaksi sih sebetulnya. Ketika ini spring scale-nya ya, spring scale dia dikaitkan ke benda, kemudian kita menarik benda ini. Nah, untuk mengetahui besarnya tarikan, itu kita tinggal lihat di angkanya di skala yang ini yang atas. Penunjuknya itu menunjukkan angka berapa. Nah, itu menunjukkan besaran gaya tarik yang kita beri kepada si benda. Ini kalau di kasus ini bendanya adalah kardus ya, kardus berisi olive oil, gitu. Nah, kalau dinamometer itu yang paling sering lagi, dinamometer kan nggak terlalu familiar ya, teman-teman nggak terlalu familiar. Yang sering dipakai spring scale itu adalah timbangan berat badan. Timbangan berat badan, cuman nanti hasil hitungannya itu dikonversikan. Jadi gimana caranya? Nanti si skala yang ditunjukkan si jarum itu bukan menunjukkan angka berat, tapi angka massa. Jadi untuk membuat timbangan berat badan yang analog khususnya ya, yang ada jarumnya itu nanti dikonversiin dulu. Harusnya aslinya itu langsung nunjukin berat, tapi nanti dibikin sedemikian rupa sehingga yang bisa dibaca di timbangan berat badan itu adalah massa. Jadi nanti massa, jadi gini, kan W itu adalah gaya ya, berat itu. Dia termasuk jenis gaya. Nah, berat itu sama dengan M dikali G, massa dikali gravitasinya. Nanti di spring scale untuk menimbang berat badan, walaupun prinsip dasarnya adalah menghitung W, menghitung gaya, tapi nanti untuk membuat skalanya, skala massanya, dia akan dibagi dulu sama nilai gravitasi. Sehingga nanti W per G keluar nilai massa di skalanya gitu. Maksud konversi di sini. Cuma prinsip kerjanya adalah sama, menggunakan gaya. Seperti apa? Nanti kita bahas lebih lanjut di gaya aksi reaksi ya. Karena itu berhubungan sama gaya aksi reaksi atau di hukum ketiga Newton. Oke, jenis-jenis gaya itu ada gaya kontak. Ini gaya kontak. Kemudian ada gaya non kontak. Jadi sebuah benda itu dapat mengalami atau dikenai gaya bisa lewat kontak ataupun non kontak. Nah, contoh dari gaya yang harus kontak itu adalah tarikan, dorongan, apa lagi? Ada yang tahu? Tarikan, dorongan. Halo? Kalian masih bersama saya? Iya. Bu. Siapa yang tahu contoh gaya kontak? Nih, tarikan berarti langsung bersentuhan nih.
yang mengenai gaya sama yang dikenai gayanya itu langsung sentuhan. Berarti kan bisa dari tarikan, bisa dari dorongan, terus apa lagi? Gesekan Kayak iya nggak, Bu? Gesekan. Tendangan. Iya, gaya gaya apa? gaya gravitasi. Bersentuhan nggak? Enggak. Enggak. Gaya Itu pegas, Bu. Gaya gesek nggak, Bu? Gaya gesek Gaya masuk. gesek. Gaya gesek. Gaya pegas gesek. itu dia masuk ke kontak. Karena nanti pegasnya harus berkontak sama benda. Ini gesekan dulu ya. Gesekannya yang paling familiar. Nah, yang tadi yang bilangin gaya gravitasi itu tidak harus bersentuhan. Kenapa? Ya, buktinya kelapa yang di atas ngegantung, gak bersentuhan langsung sama bumi, pas dia jatuh bisa ketarik langsung kan. Gitu. Gaya gravitasi. Terus gaya listrik. Gaya listrik itu waktu SMA, kalau teman-teman pernah belajar tentang elektron dan proton, listrik. Ada tarik-menarik kan ya? Iya, ada Ibu. Ya, proton sama elektron, positif sama negatif. Tapi kalau positif dan positif? Tolak menolak. Tolak menolak. Jadi positif dan positif tolak menolak, elektron dan elektron atau negatif dengan negatif tolak menolak. Nah, itu mereka berdua nggak harus bersentuhan. Tapi ada jarak tertentu aja mereka udah bisa mengalami gaya. Sama seperti gaya gravitasi. Gaya listrik, kemudian gaya magnet juga nggak harus kontak. Gini aja, kalian nyimpan magnet, terus deketin sama paku. Tapi jangan sampai nempel ya, di deketin aja terus digoyang-goyangin, itu bisa tiba-tiba nanti dia ketarik gitu dari jauh yang awalnya tidak bersentuhan, dia jadi ketarik ke magnetnya. Jadi nggak langsung harus bersentuhan. Untuk non-contact force atau gaya non-kontak akan ada muncul gaya. Jadi gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, itu nggak harus bersentuhan dulu baru ada gaya. Tapi kalau misalkan contact force kayak tarikan, dorongan, gesekan, terus ada lagi gaya normal, itu harus bersentuhan benda yang dikenai gaya dan benda yang mengenai gaya. Gaya normal. Gaya normal itu apa? Dan gaya gesek itu seperti apa? Nanti kita akan belajar ya di slide berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaan hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton ini, dia biasa disebut dengan hukum inersia. Jadi yang disebut dengan inersia itu, atau ini kelembaman ya, kemalasan. Kenapa sih disebutnya kemalasan, Bu? Nggak ada bahasa lain gitu. Jadi istilahnya kemalasan itu muncul dari kalau bendanya diem, ya diem aja gitu. Cenderung diem, nggak akan, ya malas berubah posisinya. Kalau bendanya bergerak, ya bergerak aja. Selama tidak ada gaya yang mengenai dia. Jadi analoginya kayak misalkan kita udah mager banget gitu ya. Ih, mager banget, ngapa-ngapain mager gitu. Enaknya rebahan aja. Udah aja seharian rebahan. Terus ada lagi kalau misalkan kita lagi ngerjain sesuatu, lagi semangatnya gitu ya. Nggak bisa di stop tuh, nggak bisa. Teh, A atau kakak, adik, makan dulu. Nggak bisa, Bu. Tanggung lagi ngerjain ini. Gitu. Jadi benda itu ada kecenderungan kalau misalkan dia lagi asik diem, ya diem. Kalau misalkan dia lagi nyaman bergerak, ya bergerak aja gitu. Nah, untuk mengubah dia, untuk yang lagi diem atau yang sedang bergerak gitu, biar berubah itu harus dikenai gaya. Nah, di hukum 1 Newton itu tidak ada gaya yang bekerja pada bendanya gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan kalian udah nyaman rebahan itu, ya udah rebahan aja. Kalian akan bergerak gitu, akan mau ngerjain sesuatu kalau misalkan ada gaya luarnya apa, dimarahin ibu, deh beres-beres dong gitu, masa rebahan mulu kerjanya gitu, didorong tuh sama ibunya, baru tuh ibu gitu, walaupun agak merengut gitu ya, mau dia beres-beres, bersih-bersih, nyapu atau ngerjain tugasnya gitu. Jadi ini juga sama. Jadi untuk benda, misalkan ada batu yang diam aja,
di permukaan tanah gitu ya, selama kita nggak menggerakkan gitu, nggak ngasih gaya apapun, mau ditendang kayak gitu, mau kita ambil batunya dari permukaan tanah, mau disentil batunya gitu, ya batu itu akan tetap diam. Bu, tapi kan batu dikenai sama ini. Kalau ada batu di permukaan tanah, itu kan berarti artinya ada gaya gravitasi dong, Bu. Berarti ada gaya. Tapi kok Ibu bilang itu masuk contoh hukum 1 Newton, inersia? Ya, karena sebetulnya ketika ada batu di permukaan tanah, dia nggak cuma dikenai satu gaya malah. Jadi ada 2 gaya. Ini ada gaya berat, ini ada gaya berat, dan ada satu lagi yang disebut dengan gaya normal. Jadi gaya normal itu arahnya ke atas, tegak lurus, sama permukaan sentuh. Jadi kalau permukaannya tanah, maka gaya normal akan tegak lurus dengan permukaan tanah. Nah, kalau misalkan batu ini diam, maka kata hukum 1 Newton itu total gayanya pasti 0. Jadi kalau misalkan walaupun ada gaya ya di batu tersebut mengalami gaya berat, terus mengalami gaya normal, tapi kalau totalnya dia 0, ya udah nggak bakalan bergerak, ya diam aja udah gitu, kecuali tiba-tiba ada tendang berarti kan ada gaya yang lain. Nah, total gayanya tidak sama dengan 0 lagi. Nah, kalau total gayanya sigma di sini artinya total ya. Kalau total gayanya sudah tidak sama dengan 0, maka benda itu dipastikan berubah posisi atau berubah kecepatan. Gitu. Ini total gaya. Jadi kalau saya kurungin gitu ya, hukum 1 Newton itu intinya adalah ini, sigma F sama dengan 0. Jadi ketika tidak ada gaya total atau total gaya yang ada pada bendanya itu adalah 0, maka artinya benda itu kalau lagi diam ya akan diam terus saja. Kalau lagi bergerak dengan kecepatan tertentu, ya bergerak terus dengan kecepatan itu. Jadi dia nggak akan bergerak dengan kecepatan yang lambat atau yang makin cepat. Ya udah segitu aja kecepatannya. Kalau sigma gayanya atau total gayanya itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau di kasus batu yang diam ini, perhatikan, kan dia diam tuh. Sementara ada 2 gaya. Nah, kalau ada 2 gaya tapi bendanya diam, berarti kan total gayanya 0. Maka jumlah dari gaya normal dan beratnya batu ini itu harus sama dengan 0. Jadi Anda bisa menyimpulkan bahwa besarnya gaya berat yang mengenai batu itu sama dengan besarnya gaya normal, kan? Benar nggak? Iya, Bu. Benar, Bu. Iya, yang satu itu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, mereka tuh ingat, gaya itu adalah vektor. Tadi saya bilang, gaya itu adalah vektor. Berarti arah keduanya itu harus diperhatikan. Kalau ada gaya ke bawah 10 Newton, terus ke atas 10 Newton, maka total gayanya adalah 0, saling menghilangkan. Terus sama kayak begini nih, kalau misalkan ada tarik tambang, ini ada tarik tambang, tengah-tengah ya, ini ada orang, gitu. Waduh, talinya nembus kepala. Ini lah ceritanya ya. Saya nggak jago ngegambar soalnya. Tuh. Nah, yang ke sini 10 Newton, yang ke sini juga 10 Newton. Nah, kalau kayak begini, maka total gayanya jadi 0. Jadi 0. Kenapa? Karena yang satu ke kanan 10 Newton. 10 Newton. Yang satu ke kiri 10 Newton. Gitu. Jadi sama dengan 0. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau nanti mengoperasikan gaya, dia harus masukin vektor. Kayak kemarin pas ngerjain perpindahan, itu kan harus pakai arah juga, pakai vektor berarti. Yang ke atas, masih ingat koordinat kartesius kalau ke atas itu apa? Y atau X? Iya. Nah, kalau ke atas itu berarti positif atau negatif Y-nya? Ke atas Itu positif, Bu. positif. Ya, positif ya. Ini X, ini positif.
yang ke sebelah sini negatif. Maka ini Y positif, keluarnya negatif. Gitu. Oke. Every object continues in its state of rest. Oh, oke. Ini sama kayak yang tadi. Jadi maksudnya benda itu cenderung diam atau bergerak atau mempertahankan gerak awalnya selama tidak ada gaya. Selama gini aja, selama total gaya pada benda itu sama dengan 0. Gitu. Nah, ini ada kata-kata di bawahnya. An inertial reference frame is one in which Newton's first law is valid. Jadi maksudnya ada inertial reference frame itu adalah kemarin masih ingat kan ada titik acuan ya. Titik acuan. Jadi yang disebut dengan titik acuan inersial itu acuannya kalau misalkan nih acuan yang kemarin kan saya pernah ngejelasin kereta. Jadi saya sama Nisa gitu misal ya pergi ke stasiun kereta Pondok Panji. Ya, Nisa pergi duluan gitu naik kereta, saya diam di stasiun. Nah itu kan kecepatannya Nisa nanti tergantung sama reference frame-nya, titik acuannya gitu. Nah kalau menurut saya Nisa itu bergerak, kecepatannya sama dengan kecepatan kereta gitu. Tapi kalau misalkan menurut kereta, kalau acuannya adalah kereta gitu ya, menurut kereta Nisa itu tidak bergerak karena mereka berdua sama-sama bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi si Nisa tuh diem di dalam kereta kalau menurut kereta gitu. Tapi kalau menurut saya Nisa tuh bergerak. Nah ini inertial reference frame itu maksudnya reference-nya, titik acuannya itu tidak dipercepat atau tidak mengalami gaya. Jadi enggak tiba-tiba ketika saya mengamati Nisa, saya lari gitu. Terus pas ditanyain sama orang lain, kecepatan Nisa berdasarkan pengamatan Fuji berapa gitu. Nggak bisa, kalau itu kita nggak bisa pakai hukum Newton karena saya lari dengan kecepatan yang berubah-ubah. Jadi dia tidak inersial. Artinya acuannya aja dia bergeraknya tidak beraturan. Nah kalau misalkan inersial reference frame atau titik acuan inersial, jadi bendanya itu ya kalau bergerak boleh bergerak tapi dia konstan. Gitu. Contohnya apa? Contohnya bumi nih. Bumi itu bisa dijadikan sebagai titik acuan kalau kita mengamati benda. Dianggapnya diam. Boleh dianggap diam, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan menurut kita yang mengamati di bumi ya, yang sama-sama lagi diam gitu. Tapi kalau misalkan menurut matahari gitu, kita sama bumi diam nggak? Enggak, Bu. Enggak. Bergerak. Iya, bergerak. Bergeraknya gimana? Ada dua macam gaya malah. Kan kalau misalkan, dua macam gerak kalau menurut matahari gitu. Kita berotasi ya bareng bumi kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Terus yang kedua, bumi sama kita sambil berotasi, dia berevolusi juga gitu. Jadi, yang disebut dengan inertial reference frame itu, ya pokoknya benda yang jadi titik acuan itu boleh bergerak tapi kalau enggak geraknya konstan gitu, kecepatannya konstan. Nah jadi boleh diam pilihannya, pokoknya inertial reference itu benda yang jadi titik acuannya diam atau kecepatannya konstan, alias dia bergeraknya tidak berubah-ubah kecepatannya, enggak kayak tadi yang saya di stasiun itu ngamatin Nisa itu sambil awalnya jalan terus lari terus diam terus jalan lagi terus diam, nggak kayak gitu, nggak bisa dijadiin reference frame untuk Newton's first law gitu. Jadi di bumi ini kenapa kita bisa pakai hukum Newton, semua hukum gerak Newton gitu ya,
buku berat keton itu karena buminya dia berotasinya sekaligus berevolusinya itu ya kecepatannya konstan. Jadi oh ya udah nggak apa-apa walaupun nggak totok diem. Aslinya sebenarnya kan nggak diem karena kita emang realnya itu berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ini ada buku ya. Ibu, Gimana yang memanggil? Ibu, maaf izin bertanya. Kalau Ya. soalnya kayak tadi kan batu gaya normal sama gaya beratnya itu 0. Berarti kalau dalam suatu keadaan ketika setimbang, berarti itu gayanya itu juga 0 gitu ya, Bu? Iya betul. Jadi ini maksudnya mana sih yang sigma F sama dengan 0 belum saya tambahin. Jadi sigma F sama dengan 0 itu ini boleh dikatakan dalam keadaan setimbang. Ini nama lainnya adalah keadaan setimbang kalau sigma F sama dengan 0 itu. Tapi bukan berarti gayanya nggak ada sama sekali ya. Ini perhatikan sekali lagi simbolnya adalah bukan F sama dengan 0, tapi sigma F alias jumlah gaya alias total gaya. Jadi walaupun ada gaya-gaya itu, ada gayanya tuh banyak gitu gayanya, ada gaya berat, gaya normal, entah apalagi gaya gesek mungkin ya. Tapi kalau misalkan totalnya dia 0, berarti ya udah bendanya itu kalau nggak diem ya bergeraknya konstan atau enggak dalam keadaan setimbang nama lainnya. Oke? Ibu. Ya. Oke. Jadi yang disebut dengan dalam keadaan setimbang itu artinya total gayanya 0. Bu, kenapa tadi Ibu bilangnya boleh bergerak tapi dengan kecepatan konstan? Gini. Jadi sebenarnya ini nanti nyambung ke sigma F sama dengan MA ya. Nanti saya jelasinnya di sana aja deh, di hukum kedua Newton aja. Ini hukum satu dulu aja. Nanti kita bahas tentang kecepatan konstan dan kecepatan non konstan ya. Nah ini saya mau jelasin dulu yang ditunjukkan oleh gambar ini. Jadi ceritanya ini buku itu didorong, dengan gaya F, ini saya kotakin dulu. Ya, kasusnya itu saya kasih panah, bukunya didorong dengan gaya F, namun tidak bergerak. Jadi kalau tidak bergerak sekali lagi berarti sigma total gayanya itu sama dengan 0 ya. Nah, sebetulnya di sini ada 4 gaya, tapi ada 2 gaya yang tidak digambarkan. Apa coba? Gravitasi sama berat bukan? Gaya normal. Bentar, gaya gravitasi dan gaya berat itu juga. Jadi W itu sama adalah gaya gravitasi bumi terhadap bendanya. Jadi gaya berat itu adalah gaya gravitasi yang dialami benda bermassa. Jadi ini gravitasi atau gaya berat, W. Terus ada satu lagi apa? Sama gaya normal. Gaya normal. Pokoknya gaya normal itu selalu muncul kalau misalkan benda itu bersentuhan sama suatu permukaan. Nah, permukaan siapa? Ini kan ada yang bersentuhan permukaan pinggiran buku dan meja. Jadi nanti ada gaya normal yang diberikan oleh meja. Ini gaya normal yang diberikan oleh meja terhadap buku. Ini gaya normal ya. Nah, arahnya seperti apa ya? Lurus, tegak lurus. Bukan lurus ya, tegak lurus dengan permukaan. Nah, jadi ini sebetulnya ada 4 gaya. Nah, 4 gaya ini kalau kita breakdown dalam bentuk sumbu-sumbuan, di sumbu X itu ada F dan FR. Di sini gaya gesek, friction. FR di sini dari kata friction ya. Nah, di sumbu Y itu ada W dan N. Jadi di sumbu X itu ada F dan
FR, ini friction ya, saya tandain gini. Ini maksudnya panah di atas itu apa? Itu adalah vektor. Saya biasa nulisnya gini. Kalau di buku-buku panahnya ya ada 2 gitu, tapi males nulisnya. Jadi udah deh, panahnya gitu aja. Ini di sumbu Y itu ada W dan N. Gitu. Nah, di sumbu X maupun di sumbu Y itu kalau misalkan dia bendanya diam atau tidak bergerak, maka bisa dituliskan begini. Jadi total gaya di sumbu Y itu sama dengan 0 dan total gaya di sumbu X itu sama dengan 0 juga. Nah, maksudnya total gaya di sumbu Y itu yang mana? Total gaya yang arahnya vertikal. Berarti total gaya W dan N gitu. Nah, sekarang kalau misalkan sigma fx itu artinya total gaya di arah sumbu X. Ya, sumbu X itu berarti horizontal. Berarti total gaya yang ada di arah horizontal semuanya 0 alias gaya dorongan tangan F dengan gaya gesekannya itu totalnya adalah 0. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ini dari persamaan ini, langsung pakai konsep ya, maka dapat disimpulkan. Jadi besarnya gaya normal itu pasti sama dengan besarnya gaya Berat. Gaya berat, betul. Tapi mereka berdua saling mengurangi berlawanan arah kan, makanya hasilnya jadi 0 gitu. Misal gaya beratnya 100 Newton. Berarti ya udah otomatis gaya normalnya juga jadi 100 Newton. Kalau dari posisi gini ya, dari gambar kayak gini. Nah, ini nanti yang disebut dengan diagram gaya atau diagram benda bebas. Jadi diagram benda bebas itu menggambarkan ada gaya apa saja dan kemana saja arah gayanya gitu ya. Ini nanti nyambung ke materi yang terakhir tuh di slide terakhir. Nah, oke. Nyambung lagi tadi kalau W-nya 100 Newton, maka dengan jelas normalnya juga 100 Newton ya, karena bendanya diam kan, nggak bergerak ke arah atas gitu, atau nggak bergerak ke arah bawah gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita mendorong dengan besar 10 Newton, tapi bukunya tuh tetap nggak bergerak, walaupun udah didorong tuh, berarti otomatis, oh pasti ini ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya berapa? 10 Newton juga. Kan tadi kita ngedorong 10 Newton. Tapi nggak bergerak bendanya. Berarti dilawan tuh sama gaya gesek. Dengan besar 10 Newton juga. Makanya jadi total gayanya 0. Makanya bendanya diam. Gitu. Nah, nyambung ke gaya gesek. Bu, apakah gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan? Iya. Namanya juga gaya gesek, artinya menghambat gerak. Kalau kita narik benda ke kanan, maka kalau misalkan ada gaya geseknya pasti ke kiri. Gitu. Kalau misalkan saya ngedorong benda ke arah utara, berarti gaya geseknya akan ke arah Selatan. Iya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Nggak ada, belum. Nah, kita langsung nyambung ke ini ya. Oh, ini ke masa dulu. Oke. Sebelum ke hukum Newton 2 ya. Masa itu adalah ukuran inersia benda. Ukuran inersia benda itu maksudnya gini, makin besar masanya, makin susah dia untuk digerakin atau untuk diberhentikan. Maksudnya gini, kalau misalkan ada benda yang masanya besar sekali, dia lagi diem nih. Diem. Ada batu segede rumah, lagi diem di atas tanah. Itu buat digerakinnya itu pasti susah banget. Itu butuh gaya yang besar sekali. Nah, sekarang kalau misalkan ada truk tronton, dia bergerak dengan kecepatan V konstan nih, kecepatan konstan. Alias nilainya segitu aja, terus jalannya lurus banget di tol gitu ya.
Nah, itu tronton kalau mau kita stopin gitu ya, mau kita berhentiin, itu dia butuh gaya ngeremnya itu, gaya remnya, gaya pengereman itu gede banget dibandingin kalau misalkan kita ngegoes sepeda yang lagi gerak gitu, terus kita mau ngerem. Nah, itu maksudnya mass is the measure of inertia of an object. Jadi makin besar masanya, ya makin sulit dia untuk digerakkan kalau misalkan awalnya dia diem, atau semakin sulit dia untuk didiamkan atau diberhentikan kalau misalkan dia awalnya bergerak. Gitu. Itu pengertian konsep ya. Tapi kalau misalkan secara fisis alias secara pengamatan gitu, massa itu sifat dari objek yang dipengaruhi oleh ini dipengaruhi banyaknya atom, oleh banyaknya atom atau banyaknya, ya atom aja deh, jangan molekul, atom aja ya, atom penyusun gitu, penyusun. Ini secara fisis, tapi kalau secara definisi ya yang atas nih. Ini secara fisis. Ini gimana ya? Oh, di sini aja deh. Secara fisis. Karena kan semua benda di alam semesta ini pasti tersusun atas atom-atom gitu. Bahkan benda halus yang kelihatannya halus gitu ya, nggak kelihatan gitu, udara itu tersusun atas atom-atom juga, atau molekul, karena kan molekul itu gabungan beberapa atom ya. Nah, di satuan internasional atau sistem internasional itu satuan dari massa adalah kilogram. Jadi kilogram itu satuan SI-nya, tapi kalau misalkan gram juga boleh, itu juga termasuk dengan satuan massa, tapi dia bukan satuan internasional. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga. Massa itu bukan berat. Kalau di fisika massa dan berat itu berbeda. Jadi di fisika massa itu tidak sama dengan berat. Jadi kalau massa ya massa. Jadi tersusun atas banyaknya atom menyusun, makin banyak ya makin besar gitu massanya. Tapi kalau berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Berat itu nama lainnya adalah gaya gravitasi yang dialami oleh benda karena adanya pengaruh percepatan gravitasi. Gitu. Jadi weight itu adalah gaya gravitasi yang dialami benda. Terus, nah ini nih, saya garis bawah ya, weight. Baru aja ngomong. Weight is the force exerted on that object by gravity. Jadi gravity-nya tergantung nih ada di mana. Nanti jadi gini nih. Berat itu tergantung sama gravity percepatan gravitasi ya maksudnya. Jadi kalau misalkan Anda di bulan dengan Anda di bumi, itu beratnya akan berbeda. Kenapa? Karena walaupun massa Anda sama, Anda berada di bawah pengaruh percepatan gravitasi yang berbeda. Kalau di bulan, itu percepatan gravitasinya lebih kecil daripada percepatan gravitasi di bumi. Jadi otomatis berat Anda di bulan itu akan lebih Ringan. lebih ringan dibandingin di bumi. Nah, ini ada penjelasannya. If you go to the moon, whose gravitational acceleration is about 1/6 g, ini per 6 dari gravitasi, misalkan kita ambil 10 aja ya. Nah, ini kan udah 10/6, itu berapa coba? 1, sekian ya, 1,8 ada nggak? Nggak kelebihan, 1,7 sekian meter per second kuadrat. Itu jauh banget sama 10 meter per second kuadrat. Jadi berat Anda akan lebih ringan di bulan. Tapi massanya ya tetap. Kalau massa kan tergantung penyusunnya Anda. Jadi Anda datang ke bulan, kemudian dari bumi datang ke bulan, dari bulan balik lagi ke sini. Selama Anda tidak mengalami kecelakaan gitu,
nggak patah tangan, nggak patah tulang, nggak ada yang lepas gitu dari badan Anda, ya massa rata-rata Anda akan tetap sama. Tapi kalau berat karena dipengaruhi sama percepatan gravitasi di tempat Anda berada gitu, ya nanti berubah. Jadi kalau ini langsung nyambung ke sini ya, nyambung ke sini ke soal. Jadi percepatan gravitasi di bumi katanya 10 meter per second kuadrat, percepatan gravitasi di bulan 1,6. Tentukan perbandingan berat astronot saat berada di bumi dengan saat berada di bulan. Jadi astronot saat di bumi dibandingkan dengan berat astronot saat di bulan. Ya, tinggal dimasukin aja. Berarti kan ini massa astronot dikali G. Kan W itu sama dengan M dikali G. Massanya adalah massa bendanya, G-nya adalah percepatan gravitasi tempat di mana massanya berada. Nah, ketika di bumi, maka yang berlaku adalah gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. Nah, sementara ketika di bulan, maka percepatan gravitasi di bulan. Oke, ada yang bisa dicoret nggak? Masanya dicoret, Bu. Masa. Masa, Bu. Iya, massa astronot. Massa astronot kan segitu-gitu aja. Jadi ya udah, tinggal dibagi. Jadi misalkan 50 kilo berarti 50 per 50. Hasilnya kan 1. Gitu. Nah, gravitasi di bumi atau percepatan gravitasi di bumi itu 10 meter per second kuadrat. Nah, di bulan 1,6 meter per second kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa coba? 10 dibagi 1,6. 6,25. 6,25 atau dipecahin bisa nggak? Ini bisa ditulis gini nih. Kalau saya triknya ya. Tuh. Kan 1,6 itu 16 dibagi 10. Jadi di 10 kali 10 per 16. Benar nggak kalau di matematika gitu? Iya, Bu. Jadi kalau pembagian Iya, Bu. dibalik penyebutnya gitu. Jadi 100 banding 16. 16. Bisa disederhanain nggak? Bisa bagi 4. Bagi 4 ya? Iya benar-benar dibagi 4. Ini 25 per 25 per 4. Jadi kan kalau perbandingan itu artinya per ya. Pokoknya tadi saya langsung perin, bagiin. Jadi ini bisa ditulis gini. Perbandingan itu per. Sederhananya. Nah, jadi perbandingan berat astronot saat di bumi dengan berat astronot saat di bulan adalah 25 berbanding 4. Ada yang ditanyain dulu? Ya. Satuannya apa kalau ditimbangan coba? Pernah ngelihat nggak satuannya? Kilogram. Iya, kilogram. Berarti itu untuk ngukur apa? Massa, betul. Makanya saya bilang massa di fisika dengan berat di fisika dengan berat di kehidupan sehari-hari itu beda. Jadi sebetulnya kalau istilahnya timbang dulu berat badan Anda. Kalau di fisika itu bukan timbang berat badan, tapi timbang massa badan. Gitu. Tapi Anda jangan mendebat orang yang menggunakan istilah berat badan ya. Gak apa-apa. Kalau Anda mendebat nanti panjang ceritanya gitu. Jadi misalkan Anda bilang, ini anak kecil ngajarin orang dewasa gitu. Apa sih maksudnya gitu. Udah tinggal juga ditimbang, nanti panjang. Udah aja kalian kalian memahami gitu. Maksudnya, Bu, ini saya mau nimbang berat badan gitu. Jangan bilang, saya mau nimbang massa badan. Nanti Anda ya pokoknya diperpanjang lah, dipersulit gitu. Apa massa badan, berat badan deh maksudnya. Iya Bu gitu. Terus misalkan ke warung, Bu saya beli telur masanya 10 kilo, nggak usah pakai masanya 10 kilo, langsung aja bilang, Bu saya beli telur 10 kilo. Yang penting teman-teman tahu gitu, maksudnya di kehidupan sehari-hari itu kita pakai berat, kita pakai massa itu kapan istilahnya dipakai. Jadi sekali lagi untuk berat dan massa ya di fisika dengan di kehidupan sehari-hari itu berbeda. Jadi kalau misalkan Anda nimbang badan itu sebenarnya kalau di fisika Anda mengukur massa badan
bukan berat badan, tapi yang sudah terlanjur orang-orang pakai socially gitu ya, di society itu pakainya istilahnya berat. Gitu. Pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan tadi. Siapa? Tadi saya nggak baca soalnya namanya. Bentar. Oh, ya oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu izin Ya. bertanya. Terus Boleh. kalau misalkan kayak timbangan itu buat ngukur massa, ada alat yang buat ngukur berat itu apa, Bu? Itu tadi yang gambarnya panjang, dinamometer. Ini harusnya pas SMA teman-teman dikasih praktikumnya, sebentar ya. Berat. Nah ini yang dipegang sama tangan saya tunjukin aja deh. Kita cari di stop share dulu, kita cari bentuknya di saya googling ya. Saya googling biar sekalian teman-teman tahu deh. Dinamometer. Nah, ini nih. Jadi nanti teman-teman tahu kalau dipakai di kehidupan sehari-hari itu jarang sih kalau dinamometer. Udah muncul belum? Udah, Bu. Ini bentuknya panjang. Panjang. Biasanya kalau dulu saya ya waktu ngajar di SMA, di SMP, yang biasa, yang familiar dipakai tuh ini nih. Nah, jadi nanti yang bendanya tuh dikaitin di ini yang kawat bentuk S. Yang bentuk S ini nanti dikaitin. Nah, ini yang saya gerakin nih. Itu nanti dikaitin bendanya, nanti langsung ketarik kan di sini ada per yang tengah-tengah warna putih itu nanti menunjukkan angkanya nih, kalau lebih jelas ini deh. Nah, tuh. Ini ada angka-angkanya, skalanya. Gimana? Buat timbangan bayi di bidan-bidan itu. Timbangan bayi, ya betul. Timbangan bayi juga pakai sistemnya kayak begini. Tapi nanti skalanya dia udah ubah ke skala kilogram. Tapi asalnya ngitungnya sebenarnya gitu ya. Ngitungnya tuh ngitung gaya, tapi skalanya nanti diubah. Jadi kalau misalkan dinamometer itu langsung ngukur gaya ya, skala 1 sampai 10-nya tuh nunjukin gaya. Kalau timbangan bayi itu nanti skalanya diubah dulu. Jadi gayanya W-nya dibagi dengan G, dibagi 9,8. Nanti kan skalanya berubah beda. Skala itu maksudnya yang angka-angka hitam garis-garis itunya ya. Jadi itu nanti ditranslate atau dikonversi istilahnya tuh. Pengonversian itu gampang bikinnya. Buat ngegaris-garisin gitu ya, itu gampang bikinnya. Ya tapi nggak dipelajarin di sini sih. Terus apa lagi ya? Ya lebih jelas. Ini yang kalau ini digital. Kalau ini nggak pakai jarum, digital. Nah dipakainya kayak begini. Tapi dia pakai pegas juga, ini yang bulat-bulatnya itu ada pegasnya. Nanti ditarik, dikasih gaya. Tapi kalau yang analog, yang pakai per ini atau ini. Nah ini yang jadul banget ya. Ini dinamometer yang biasa ada di sekolah-sekolah. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman PLP atau kunjungan atau praktek ngajar ke sekolah nemu alat kayak begini, misalkan di SMP ya, kalau SMP kan biasanya gabung IPA belajar semua. Itu nanti mungkin bisa jadi akan megang alat praktikum fisika juga. Jadi pengetahuan dasarnya teman-teman perlu tahu juga. Pas di praktikum ditanyain juga nggak dinamometer? Iya, Bu. Dinamometer. Enggak deh, Bu, kalau Enggak, Bu, kalau di diameter. Oh, enggak ya.
Padahal ini lumayan sering dipakai juga sih di praktikum ya. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari enggak lah. Biasanya langsung timbangannya timbangan massa. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ibu kalau yang digital itu bendanya di mana? Apa gimana putus-putus? Kalau yang digital Bu, yang tadi tuh dinamometer yang digital, naruh benda. Yang mana yang ada tangannya? Bentar, Iya. bentar. Mana tadi gambarnya? Ya. Ini. Iya Bu. Ya, ini dipakainya pakai tangan aja biasa. Jadi ini buat ngukur. Kalau misalkan gini nih, ini kan Anda mau lihat yang sebelah mana nih? Yang sebelah kanan atau kiri? Ini ada, nah ini atau mau yang itu? Yang mana aja Bu? Ya udah yang ini aja ya. Nah, kalau misalkan mau ngukur gaya yang diberikan tangan kepada benda ini, ya udah tangannya langsung dikepalin aja. Ini langsung ada muncul nilainya dia digital. Tapi kalau misalkan mau ngukur tarikan tali gitu ya terhadap benda, misalkan Anda mau narik benda pakai tali, nanti talinya diikatkan di tempat tangannya menggenggam. Taliin aja di sana langsung di yang putihnya nih, di yang warna abu kalau di sini nih. Di yang warna abu ditaliin langsung, lilitin aja langsung kayak tangan juga kan ini kebetulan kalau tangan kan tumpuan belakangnya itu bisa nahan bagian yang ada orange-nya tulisannya. Nah, nanti kalau tali ya dililitkan aja langsung. Itu buat mengetahui tarikan ya. Tapi kalau misalkan cuman ngukur kayak gaya gravitasi kayak gitu nyimpen benda nggak bisa kalau pakai ini. Kalau pakai yang ini ya, paling kalaupun mau bendanya tetap dihubungkan sama tali, terus digantungin, dililitin lagi ke yang warna abu itu sampai ngelilit-lilit. Jadi nggak langsung kayak kita nimbang badan ditamplokin ke alatnya gitu, ditempelin enggak. Jadi harus digantungin dulu ke alatnya. Nah, prinsipnya sama kayak gini, ini juga kan digantungin, dikaitin ya, dikaitin sama yang kawat esnya. Nah, kalau ini talinya kita yang bikin, lilitkan. Begitu, saudara. Kalau ini didatarkan, nanti kalau misalkan mau nimbang berat, nah ini posisinya divertikalkan, terus lilitin aja talinya di bagian yang putih yang digenggam sama tangan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, gimana? Siapa tadi yang manggil Ibu? Guys, masih dengar suara saya? Masih Bu, kayaknya sinyalnya yang hilang dah Bu. Oh, sinyal siapa nih? Saya atau yang mau nanya? Sinyalnya yang mau nanya Bu. Bu. Oh ya, oke. Mau nanya Bu. Ya, Tadi gimana kan yang Rizky? di soal ada percepatan gravitasi bulan. Nah, percepatan gravitasi bulan itu selalu tetap kayak 1,6 gitu atau berubah? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Bentar. Saya share screen lagi. Sudah muncul? Udah Bu. Dah. Ini saya lanjutin dulu sampai ada muncul ini ya. Jadi ini. Jadi pertanyaannya Bu, bulan percepatannya segini terus apa berubah-ubah? Ya. Gravitasi bulan itu besarnya segini terus, konstan. Nah, percepatan gravitasi itu sebetulnya ada persamaan khususnya. G massa dibagi R kuadrat. Apa G-nya? Itu konstanta gravitasi, ada nilainya namanya juga konstanta khusus. Ini massa bendanya. Ini massa benda yang menyebabkan muncul percepatan gravitasi ya.
Masa benda berarti kalau ini bulan, ya udah berarti ini adalah masa si bulan. Kemudian R-nya adalah jari-jari siapa? Jari-jari Jari-jari tebak dong. bulan. Jari-jari bulan. Makanya benda apapun yang ada di permukaan bulan, ya percepatan gravitasi bulan selalu segitu karena ya bulannya tidak berubah gitu, jari-jarinya bentuknya masih bulat, masanya juga masih segitu. Tapi kan kadang ada apa sih bukan guncangan, bukan kepentok apa sih ya, dia tumbukan sama asteroid atau apa, nanti kan permukaan bulannya berkurang atau apa ya, dibandingkan dengan masa bulan secara keseluruhan dengan masa yang hilang, itu masa yang hilangnya tidak signifikan, jadi nanti bisa dianggap masa bulannya konstan walaupun ada benturan dengan asteroid gitu. Nah sekarang gravitasi bumi juga kan 9,8 ya, kalau aslinya itu mendekati 9,8. Nah itu konstan juga Bu, kalau di nilainya dia, iya nilainya dia itu G bumi tetap sama, gravitasi, konstanta gravitasi G besar dikali masa buminya dibagi R kuadrat. Jadi selama bulannya tidak berubah geometrinya gitu ya, tetap jari-jarinya segitu, masanya juga segitu, maka nanti percepatan gravitasinya juga tetap segitu. Benda apapun yang ada di permukaan buminya tidak akan mempengaruhi. Karena dia tidak dipengaruhi oleh benda-benda di luar dia. Jadi kalau bumi yang mempengaruhi percepatan gravitasi, ya masanya dia dan ukurannya dia. Ukurannya itu direpresentasikan dengan jari-jarinya. Makanya ada istilah apa? Kalau misalkan kita berada di dekat, sebelum ke sana, ada pernah mungkin kalian dengar berita gini, kalau misalkan ada black holes-nya itu dekat sama Bima Sakti, jadi nanti bisa diprediksikan mungkin pergerakan tata surya kita itu akan berubah. Nah, kenapa bisa berubah? Karena black holes itu masanya lebih besar gitu dari tata surya kita. Kalau masanya lebih besar, itu nanti dia punya percepatan gravitasi yang lebih besar juga. Jadi kalau percepatan gravitasinya lebih besar dibandingin percepatan gravitasi total di tata surya, ya kita nantinya jadinya ketarik ke sana. Gitu. Ya, ini jadinya yang nyerempet ke black hole. Karena contohnya itu sih, benda-benda dengan percepatan gravitasi yang besar. Jadi Bu, kalau Jupiter dan bumi, berarti gedean Jupiter dong percepatan gravitasinya. Ya dilihat dulu, Jupiter walaupun ukurannya besar, jari-jarinya besar gitu, tapi kan dia gas. Maka masanya juga harus diperhitungkan. Kalau di bumi kan padat. Jenisnya planetnya bukan planet gas ya, planet padatan. Jadi masa di bumi dengan masa di Jupiter, walaupun Jupiter besar ukurannya, tapi belum tentu juga masanya lebih besar daripada masa di bumi. Nah, untuk mengetahui itu teman-teman bisa cek di literatur. Jadi udah ada nilainya sih untuk gravitasi di Neptunus berapa, di Venus berapa, Mars berapa. Nah, untuk Mars dan bumi itu nilainya nggak jauh-jauh beda banget. Nah, ukurannya mirip-mirip. Dan sifatnya juga sama-sama planet padatan, bukan gas. FYI. Lanjut dulu ya. Soalnya ini materinya masih lumayan banyak. Diskusinya kita lanjutin. Ini lumayan banyak nih. Kita waktunya cuma sampai jam 3:10. Jadi saya lanjutin dulu deh. Ini ke hukum 2 Newton. Hukum. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Jadi kalian tandanya masih menyimak saya walaupun siang-siang jam bobo gitu. Jam ngantuk. Teman-teman sudah sangat menghargai saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ke hukum 2 ya. Hukum 2 Newton itu lebih beratnya itu membahas tentang percepatan. Ini percepatan ya. Percepatan dan gaya. Jadi kalau dari rumus ini
dari hukum 2 Newton ini, acceleration is proportional, sebanding. Jadi percepatan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik. Inversely proportional itu berbanding terbalik artinya berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau misalkan kita pengen mempercepat gerak atau bendanya ingin dipercepat atau bendanya yang awalnya diam ingin digerakkan, maka kita membutuhkan gaya. Nah, gayanya kalau pengen semakin cepat, berarti gayanya harus semakin besar. Itu artinya dari A sebanding dengan M. Jadi semakin besar A atau semakin besar kecepatan yang ingin dihasilkan, maka semakin besar gaya yang diperlukan. Atau sebaliknya, misal kita memberikan gaya pada benda nilainya kecil, maka nanti percepatan bendanya akan kecil juga. Kalau misalkan kita ngedorong makin kuat, itu nanti benda bisa jadi bergeraknya juga dengan percepatan yang semakin besar. Itu bisa dibalik-balik ya, A sebanding dengan F atau F sebanding dengan A. Kemudian A berbanding terbalik dengan massa. Kalau misalkan kita narik benda dengan gaya 10 Newton. Nah, benda yang ditariknya itu ada dua. Yang satu 1 ton, yang satu 1 kilo. Nah, gayanya itu 10 Newton, sama-sama 10 Newton. Mana kira-kira yang bakal bergerak? Yang bendanya 1 ton atau 10 kilo? 10 kilo. Yang 10 kilo. Iya, yang 10 kilo. Jadi, kalau misalkan massanya besar, gitu, nanti percepatannya itu kecil. Kan susah digerakin. Nah, sekarang kalau misalkan massanya kecil, walaupun gayanya kecil, ya bisa digerakin. Dan nanti percepatannya akan besar atau lebih mudah gerak. Itu arti dari hukum Newton ya. Secara konsep, ini jangan lupa hitung-hitungan lah pokoknya. Ini ada force is a factor, itu udah sama nanti. Dan sigma F sama dengan MA itu berlaku di koordinat Kartesius manapun. Maksudnya bisa X, bisa Y, itu semuanya berlaku. Jadi kalau tadi di hukum 1 Newton kan sigma Fx sama dengan 0 ya. Nah, ini juga berlaku gini. M dikali A. Nah, A-nya apa? AX. Berarti nanti percepatan di arah X. Nah, kalau kayak begini berarti benda bergerak horizontal. Karena kan sumbu X. Nah, sekarang kalau misalkan ada keterangan gini. M dikali AY. Oh, berarti ini bendanya bergerak vertikal, karena kan di sumbu Y. Vertikal, ini artinya ya. Gitu. Ada dulu pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Bisa diagonal nggak sih Bu kalau ini? Bisa diagonal. Nanti itu A-nya pakai A resultan. Resultan itu ini pakai resultan. Ini kalau diagonal ya. Diagonal itu miring kan maksudnya. A-nya resultan. Jadi nanti gini. AX kuadrat, AY kuadrat. Jadi nanti dipengaruhi oleh percepatan di arah X dan dipengaruhi oleh percepatan di arah Y alias vertikal. Bisa, geraknya miring bisa. Berarti dia punya percepatan di arah horizontal dan punya percepatan di arah vertikal. Ini saya tambahin lagi ya. Ini berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. Kalau misalkan horizontal ya. Karena kan dia cuma ada percepatan di satu komponen aja. Ini berarti sigma Fx-nya 0. Tuh, pertanyaan yang bagus sekali lagi. Silakan, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau misalkan dua-duanya ada, AX-nya ada, AY-nya ada, nanti tadi ya ke diagonal. Geraknya diagonal. Bu, diagonal tuh kayak gimana sih? Diagonal tuh gini, kalau misalkan ini X, ini geraknya X ya. Y. Nah, kalau diagonal tuh gini.
miring. Ini diagonal. Bu, boleh nggak sih geraknya ke bawah? Boleh. Diagonal. Boleh, jadi ke sini misalkan. Ini juga sama diagonal. Cuma perkaranya bedanya apa? Yang satu kalau ke atas itu Y-nya positif. Yang satu yang ke bawah ini berarti AY-nya dia negatif. Tapi AX-nya masih positif. Nah, kalau yang ke atas ini diagonal atas berarti AY-nya positif. AX-nya negatif, AX-nya juga positif. Terus yang ke sini nih, ada lagi yang diagonalnya ke sini. Nah, tuh berarti kalau miring begini, AY-nya positif karena kan dia geraknya ke atas, tapi miringnya miring ke kiri. Berarti AX-nya negatif karena kan kalau ke sumbu yang sebelah kiri itu X-nya nilainya negatif. Begitu, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu. Sedikit lagi. Sekarang ke hukum 3 Newton. Nah, ini hukum 3 Newton yang menurut saya paling seru sih, karena banyak salah konsep. Hukum 3 Newton. Kenapa salah konsep? Karena berhubungan dengan gaya-gaya sepasang. Jadi katanya gini, kalau misalkan objek suatu benda memberikan gaya ke benda lainnya itu akan memberikan gaya juga yang besarnya sama tapi dengan arah yang berbeda. Jadi maksud kalimat ini ya, kalau misalkan suatu benda itu memberikan gaya kepada benda yang lainnya, benda kedua, maka benda kedua ini akan memberikan gaya yang nilainya sama tapi opposite direction. Jadi berlawan arah dengan gaya pertama. Maksudnya gini, ini ada tangannya yang sebelah kiri dulu ya, ini kiri. Sebelah kiri. Ya teman-teman, maksudnya menunjukin yang mana. Nah, yang gambar paling sebelah kiri, saya tangannya ngedorong meja nih. Ini berarti force exerted on desk by hand. Berarti ini gaya oleh tangan saya. Gaya oleh tangan. Ada meja. Yang warna pink. Nah, sekarang kalau misalkan berdasarkan hukum Newton ketiga, maka akan ada tuh muncul namanya gaya reaksi. Ini kan gaya aksi. Gaya aksi. Gitu. Bu, kenapa gaya aksinya bukan gaya yang diberikan meja pada kita? Meja itu nggak bakalan tiba-tiba ngasih gaya ke tangan kita. Kalau misalkan bukan kita yang ngasih gaya ke dia nggak akan gerak dengan sendirinya ke tangan kita gitu. Biasanya kecenderungannya kita nih tangannya yang nggak bisa diem. Kita tiba-tiba ngedorong meja gitu, menekan meja. Itu makanya yang dikasih tanda sebagai gaya aksi itu adalah tangan kita yang pertama kali ngasih gitu. Yang pertama kali ngasih gaya. Ya menyeramkan sekali kalau tiba-tiba mejanya ngedeketin tangan kita terus dia ngasih gaya gitu ya. Nah, ini yang warna ungu adalah gaya, sorry. Ini nggak usah pakai kurung berarti. Gaya oleh meja yang warna ungu, atau ini adalah gaya reaksi. Nah, ini besarnya gimana? Mereka berdua gaya meja dengan gaya reaksi itu besarnya, gaya tangan itu besarnya sama, tapi arahnya berbeda, makanya dikasih minus. Kenapa? Sekali lagi, gaya itu adalah besaran vektor. Jadi harus diperhatikan arah. Gitu. Nah, untuk benda yang di tengah itu dinamainnya ada GP dan PG. Jadi FGP, kelihatan nggak? Simbol yang kecil banget itu yang bawah. Kelihatan. Jadi FGP, ground, person, ground. Jadi mereka berdua tuh sebetulnya menunjukkan kedua benda yang saling memberikan gaya. Jadi ada simbol-simbolnya ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau ngikutin kayak tulisan tadi, itu bisa ditulisnya jadi gini.
simbolnya ya. Tapi kalau permasalahan simbol sih menurut saya nggak masalah. Yang warna pink itu adalah gaya pada meja oleh tangan. Ada yang nelpon, biarin aja, saya lagi kuliah. Nah, satu lagi ada gaya pada tangan oleh meja. Atau dibalik, misalkan FMT itu adalah gaya oleh meja pada tangan. Sama dengan minus gaya oleh tangan pada meja. Jadi terserah kalian maunya kayak gimana, tapi itu untuk masalah penulisan doang ya. Tapi yang jelas kalau ada gaya itu mereka akan saling memberikan aksi reaksi. Sebentar dulu. Ini cukup penting. Lanjut aja dulu deh. Nah, gambar ke sebelah kanan. Kalian masih dengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oh ya, bentar. Bentar ya. Iya, bentar. Oke, dilanjut ya. Ini ada di gambar paling kanan itu ada force on wall dan force on skater. Jadi si skater ngasih gaya ke dinding yang warna putih, tuh arahnya kemana tuh? Ayo. Skater ngasih gaya ke dinding, arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan ya, Bu. Kanan. Ngedorong kan. Ini gaya skater pada dinding ke kanan. Nah, itu warna ungu. Sementara yang warna pink, gaya reaksinya, nah ini yang pink, gaya dinding pada skater. Gitu. Jadi mereka saling berlawanan arah. Tadi ditandainya dengan minus ya, minus gitu. Tapi besarnya sama. Jadi kalau ditulis ini dalam bentuk persamaan kayak tadi sigma-sigmaan gitu ya. Ini adalah F aksi sama dengan minus F reaksinya. Ini hukum Newton ketiga. Nah, ini di aplikasinya di mana? Yang paling, bukan di aplikasi ini ya, banyak ditemuin, tapi aplikasinya bisa dibilang aplikasi lah. Ini tentang gaya dorong gas pada roket.
Ini salah satu aplikasinya. Jadi kalau roket pas awal mau terbang juga ya, melepas landas, kan kalau roket tuh parkirnya bentuknya vertikal kan? Pernah lihat nggak roket mau meluncur? Pernah Bu di film. Pernah. Iya, di film. Dia nggak langsung gambar dia bentuk kayak gini horizontal kan? Dia vertikal dulu gitu. Parkirnya tuh vertikal. Nah, nanti dia dari bawah itu ngeluarin gas. Dikeluarin gasnya banyak banget keluarin. Nah, karena ada gaya aksi reaksi, si gas yang dikeluarin itu selain si roketnya naik ke atas karena mesin, si gas juga memberikan dorongan pada roket. Jadi roket itu bukan pure murni gara-gara didorong gas doang. Jadi sebetulnya ada mesin yang ngedorong ke atas juga, dibantu sama dorongannya si gas yang dikeluarin. Jadi pesawatnya, roketnya itu ngeluarin gas, gasnya juga ngedorong roket. Jadi itu termasuk aplikasi gaya aksi reaksi ya. Terus ada lagi kalau misalkan kita berkendara atau berjalan gitu, kita berjalan terus ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu ada gaya gesek jalan pada ban dan ada gaya gesek ban pada jalan. Bedanya cuma itu aja, arahnya aja, tapi besarnya sama. Terus kayak yang gambar yang di bawah, gaya tarik orang pada pegas. Gaya tarik orang pada pegas, coba kira-kira kalau gambarnya begini, kan lagi ditarik nih, bukan didorong ya, bukan ditekan pegasnya. Gaya tarik orang pada pegas, arahnya itu kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ke kiri, betul. Kiri. Kan orangnya narik gitu, biar pegasnya jadi melar, berarti narik ke kiri. Nah, kenapa pegasnya seolah-olah kayak apa ya, mempertahankan posisi kita? Karena kita juga ternyata ditarik sama pegas. Kita ditarik sama pegas, arahnya kemana? Ya berlawanan arah, sama gaya tarikan kita. Makanya di gambar ini gaya tarik pegas pada orang atau gaya tarikan yang diberikan pegas itu arahnya ke kanan. Jadi mereka contoh ketiga ini ya, ketiga contoh ini menunjukkan bahwa gaya aksi reaksi itu arahnya berlawanan. Nah, untuk masalah besar atau nilai gitu, mereka semua nilainya sama, cuman bedanya itu di arah aja. Kalau hukum 3 Newton ya. Ada pertanyaan dulu? Ibu kalau yang ngedayung gitu masuknya ke yang mana aplikasinya? Yang dayung. Iya. Kita kan ngasih dayung gitu terus perahunya kan maju ke depan gitu, itu masuknya ke mana? Bisa masuk juga, masuk ke aplikasi aksi reaksi juga bisa. Apalagi? Ada lagi? Ibu mau Ya. nanya, itu yang kayak tadi kan misal ada orang dorong, kalau misal ada orang ngedorong dinding gitu kan, dinding kan bidangnya keras gitu. Kalau misal kayak yang didorong tuh kayak kasur Bu, itu termasuk ini juga ya aksi reaksi Bu? Iya, Kayak termasuk mantul aksi gitu. reaksi. Ya, cuma bedanya gini, kalau yang di dorongnya diem bendanya itu bukan berarti bukan berarti kalau gini, kalau misalkan bendanya diem itu bukan berarti nggak ada gaya ya, sekali lagi akan tetap ada gaya, tapi gaya total keseluruhan yang bekerja pada benda itu totalnya 0, sigma F-nya sama dengan 0. Jadi walaupun Anda mendorong tembok gitu, terus ini saya udah ngasih gaya loh ke tembok gitu, harusnya tembok juga ngasih gaya ke saya, terus harusnya tembok itu bergerak karena udah saya kasih gaya. Kok nggak bergerak? Berarti kan sigma F-nya katanya 0. Lah, sigma F-nya ada apa aja selain gaya saya gitu. Kan saya udah ngasih gaya, kenapa dia bisa nggak bergerak? Jadi, Anda harus terjemahkan itu sebagai bukan berarti Anda tidak memberikan gaya ya. Anda memberikan gaya ke tembok itu, tapi sigma F-nya 0, berarti ada gaya lain selain gaya dorong Anda pada tembok itu yang menyebabkan tembok itu sama sekali tidak bergerak. Nah, contoh gayanya apa? Ya, bisa jadi mungkin ada gaya yang lain, perekat gitu antara tembok dengan lantai, sehingga Anda dorong segimanapun kuatnya gitu, ngasih gaya, tetap aja resultan gayanya sigma F-nya sama dengan 0.
Nah, kalau misalkan ngasih gaya ke kasur gitu, nah kan kasurnya ada lakukannya. Nah, itu jelas berarti Anda ngasih gaya ke kasur, kasur juga ngasih gaya ke Anda, cuman gaya yang diberikan oleh Anda ke kasur itu tidak sama dengan 0 nanti total di kasurnya. Kenapa? Karena si kasurnya ada lakukannya. Jadi nggak rigid diem kayak di tembok gitu. Oke. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Sama Anda bukan ngedorong aja deh, narik meja misalkan. Tapi mejanya nggak bergerak. Berarti nggak ada gayanya dong, Bu. Enggak, bukan berarti nggak ada gaya, tapi gaya total pada meja itu besarnya 0. Cuma gaya Anda pada meja itu tetap ada, gaya tarikan Anda tetap ada. Mungkin ada gaya lain yang melawan gaya tarikan Anda. Gitu. Terus Bu, ada nggak gaya aksi reaksinya? Ada. Anda narik meja, berarti meja juga narik Anda. Besarnya tetap sama. Gitu. Ya. Dan satu lagi, ini ada yang sering salah konsep di sini. Salah konsepnya di sini ya. Salah konsepnya biasanya di sini. Sekalian saya jelasin juga, sambungnya sama yang tadi. Jadi, ini dia sekali lagi gaya berat itu adalah gaya pada benda akibat percepatan gravitasi. Nah, persamaannya itu adalah Fg sama dengan M kali G. Atau bisa ditulis W sama dengan M dikali G. Ini sama aja. Kalau Fg itu di fisika secara umum ya. Karena soalnya di fisika ada lagi simbol W. W itu untuk usaha. Jadi kadang di fisika pakainya W, kadang Fg, tapi banyaknya juga pakai W sih. Cuma nanti dibedain ada vektornya gitu. Kalau usaha W juga simbolnya work dari kalimat work dari kata work. Nah, kalau usaha itu nggak ada vektornya. Kalau di fisika ya. Nah ini Fg sama W pokoknya sama. Dua-duanya sama ya, artinya itu adalah weight. Nah normal force itu adalah gaya normal, artinya gaya yang tegak lurus dengan exerted perpendicular. Perpendicular itu maksudnya tegak lurus. Ini tegak lurus, ini artinya tegak lurus. Tegak lurus dengan permukaan. Nah, permukaannya itu permukaan apa? Permukaan sentuhnya di sini. Di sini ada gambar A dan B itu menjelaskan miskonsepsi dari aksi reaksi ya nanti. Misalkan ya di sini ada dinding. Terus dindingnya tuh ini Anda tempelin bukan tempelin kotak ya, Anda ngedorong kotak. Ini tangan Anda mendorong. Ini tangan mendorong horizontal. Panahnya horizontal ya. Ini tangan mendorong. Nah, mana gaya beratnya? Kemana arah gaya berat? Ke bawah. Pokoknya gaya berat itu selalu menuju pusat bumi ke bawah. Kemana arah gaya normalnya? Atas. Ke atas. Ayo. Gaya normal itu pengertiannya selalu gaya yang tegak lurus dengan permukaan sentuh. Ke kiri, Bu. Ke kiri. Iya, betul sekali. Jadi nanti ada gaya normal. Nah, ini gaya normal. Gaya normal tuh gaya yang tegak lurus dengan permukaan sentuh. Nah, karena permukaan sentuhnya itu adalah dinding, bentuknya vertikal, ya makanya jadi gaya normalnya bentuknya ini. Jadi gaya normal nggak selalu ke atas saja. Gaya normal bisa juga ke bawah. Kalau misalkan begini, ini misalkan atap ya, atap. Terus Anda megang kardus, kardusnya tuh Anda tahan, gitu, ditempelin ke atap. Nah, ini arah gayanya seperti ini, ke atas. Nah, berarti akan ada gaya berat, gaya dorong, gaya dorong. Ini ya, akan ada berat kemana? Ke bawah. Nah, betul. Gaya berat itu selalu ke bawah tetap. Nah, gaya normalnya kemana? Ke bawah. Ke bawah juga gaya normalnya. Nah, ini gaya normalnya ke bawah juga. Pusing nggak sih? Garisnya numpuk-numpuk. Ntar, benerin dulu deh. Gitu ya. Ini gaya dorongnya gitu, saya kasih panah di sebelah sini aja gitu.
Nanti akan ada gaya normal, dia tegak lurus dengan permukaan atap. Nah, ini gaya normal. Gitu. Jadi gaya normal itu tidak selalu ke atas arahnya, tergantung bentuk permukaan sentuhnya. Nah, gambar yang A dan B, 10 menit lagi. A dan B. Yang A dan B ini yang saya lingkari menunjukkan gaya aksi reaksi, pasangan gaya aksi reaksi. Jadi gaya aksi reaksi. Maksudnya apa? Fn itu adalah gaya normal meja pada patung. Ini kan patung ya ceritanya, atau pada benda. Fn aksen yang ini adalah gaya normal patung pada meja. Pada meja. Nah, yang Fn yang ini, yang atas ini ya, yang warna pink, ini artinya gaya normal meja pada siapa tadi? Patung. Iya, pada patung. Oke, nah sekarang lihat Fg, gravitasi. Gravitasi di sini adalah gaya tarik bumi kan? Gaya tarik bumi pada patung. Nah, saya mau bedain ya, mana yang disebut dengan pasangan gaya aksi reaksi. Kenapa saya ngelingkerin Fn dan F aksen N? Karena benda yang terlibat, benda yang berinteraksinya itu sepasangnya sama. Yang Fn itu normal meja pada patung, berarti meja dan patung tuh bendanya. Sekarang F aksen N, gaya normal patung pada meja, patung dan meja. Jadi bendanya dua itu aja, meja dan patung. Nah, tapi kalau saya lingkarin yang gambar A, ini terus saya sebut aksi reaksi, itu salah. Ini bukan gaya aksi reaksi. Kenapa? Karena pasangan bendanya beda. Lihat di gambar sebelah kanan yang tadi. Fg itu, atau W ya, gaya tarik bumi pada patung. Berarti bendanya apa nih? Benda yang berinteraksinya apa? Patung. Iya, patung sama apa yang saling berinteraksinya tuh kalau gaya gravitasi? Patung sama bumi. Iya, betul. Patung sama bumi. Tapi kalau Fn coba lihat tadi. Fn mana keterangannya? Fn, lihat. Nah, ini nih, yang ini nih, Fn. Fn itu adalah gaya normal meja pada patung. Meja dan patung kan? Yang berinteraksinya meja dan patung. Sementara tadi gravitasi bumi dan patung. Pasangan bendanya beda. Kalau gravitasi menunjukkan interaksi bumi dan patung, kalau Fn menunjukkan interaksi meja dan patung. Kalau misalkan pasangan benda yang berinteraksinya beda, berarti mereka bukan gaya aksi reaksi. Gitu maksudnya. Kenapa bukan gaya aksi reaksi? Pokoknya gaya aksi reaksi itu pasangan benda yang berinteraksinya sama. Nah, kalau kita bahas tentang gaya normal meja pada patung, berarti pasangan gaya yang lainnya itu harus melibatkan interaksi meja dan patung lagi. Tadi makanya ada Fn dan F aksen N. Nah, sekarang gini, Bu, berarti kalau misalkan gravitasi dan normal itu bukan aksi reaksi, bukan pasangannya aksi reaksi, berarti pasangannya si Fg itu mana, Bu? Ada nggak di sini? Ada, tapi nggak digambarin. Jadi kalau saya gambarin ulang, ini misalkan patungnya begini, ini meja, ini anggap patungnya ya, saya nggak bisa ngegambarnya, sorry. Ini patung, terus ini ada meja. Nah, ini kita gambarin bumi di bawahnya. Jadi sebetulnya ada gaya tarik
F, G aksen. Jadi buminya ditarik sama si patung ke atas. Masa sih, Bu? Iya, beneran. Gaya aksi reaksi namanya juga gaya tarik bumi oleh patung. Ini jadi gaya tarik gaya tarik patung pada bumi. Tapi kok, Bu, kebalikan? Kok buminya nggak bergerak ke kita? Nggak dipercepat ke kita, ke benda-benda? Ya, gini aja bandingin. Mana yang masanya lebih besar? Bumi. Jadi bumi tuh kita tarik pakai gaya berapapun gitu ya ke atas, dia nggak bakal ngaruh, nggak bakal ngefek karena masanya gede banget. Jadi si gaya yang semua benda-benda kasih di permukaan bumi ini nggak akan bikin dia bergerak. Karena itu efeknya kecil sekali. Tadi kan dibilangin kalau misalkan gini nih, F itu gini kan. Nah, kalau misalkan masanya semakin besar, maka percepatannya semakin kecil. Nah, sekarang massa buminya gede banget. Nah, percepatan gravitasi patung pada si bumi ini akan kecil banget nilainya. Nggak akan ada artinya gitu dibandingin sama gayanya tuh. Gitu. Jadi sebetulnya saya mau tekankan di sini adalah konsep gaya aksi reaksi ya. Jadi gaya gravitasi dan gaya normal itu bukan pasangan aksi reaksi. Kenapa? Karena benda-benda yang berinteraksinya itu beda, nggak sepasang. Harusnya kalau di gaya aksi reaksi itu benda yang berinteraksinya sepasang. Tadi kayak gambar yang ini. Nih, gaya gesek jalan pada ban. Berarti benda yang berinteraksinya adalah jalan dan ban. Ya lihat aja di keterangan dua-duanya. Dua-duanya melibatkan ban dan jalan. Gambar yang kedua, gaya dorong gas pada roket. Terus gaya dorong roket pada gas. Mereka berdua itu, kedua gaya itu melibatkan gaya yang interaksinya itu antara roket dan gas. Jadi di luar kedua benda itu nggak ada lagi. Kalau yang ini, yang satu interaksinya sama bumi gitu ya. Yang satu meja sama patung. Loh kan harusnya patung sama meja gitu, jadi nggak sinkron. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini waktunya udah habis nih. Bu. Ya. Itu mirip sama tumbukan bukan sih, Bu? Apa beda? Tumbukan, maksudnya tumbukan gimana? Kayak kita nendang bola ke dinding nanti bolanya mental lagi. Oh, enggak, beda lagi. Oh. Baik, Bu. Beda lagi, ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Coba saya lanjut dulu ya. Oh, ini ada apa? Diagram gaya. Nggak apa-apa deh kalau diagram gaya, nggak masalah. Tadi kan kita udah ini juga ya. Udah belajar, ini latihan soal sih sebenarnya. Nah, ini juga latihan soal, cuman ngegambar gaya-gaya. Ini langsung ke materi aja tentang friction atau gaya gesek ya. Jadi ada yang disebut dengan static friction. Ini gaya gesek. Dan ada yang disebut dengan kinetic friction. Jadi bedanya adalah kalau static friction itu gaya gesek yang muncul ketika bendanya statis, tidak bergerak. Ini berarti saat benda diam atau tidak bergerak, Nah, itu artinya bukan berarti nggak ada gaya gesek ya, ada gaya gesek. Tetap. Contohnya apa? Misal ya, ada bata. Batu-bata tahu nggak? Tahu, Bu. Tahu. Batu batanya tuh ditumpuk 10 tumpuk gitu ya. Terus yang paling bawah Anda dorong pakai 1 jari telunjuk. Dorong aja, dorong biasa gitu. Tapi Anda nggak bisa menggerakkan. Jadi si batu-batunya tetap ditumpuk aja, disimpan di atas lantai gitu ya. Biasa yang rata. Tumpuk tuh 10 tumpuk. Yang paling bawah Anda dorong gitu.
Tapi ketika didorong, walaupun Anda merasa sudah mengeluarkan gaya, tapi ternyata nggak bergerak. Nah, itu di sana berarti, sekali lagi, saat bendanya diam, maka ada total gayanya besarnya itu 0. Nah, Anda sudah mendorong. Ini Anda sudah mendorong ya. Anda sudah dorong, tapi ternyata kok sigma F-nya sama dengan 0, harusnya ada gayanya. Berarti kalau kayak gitu, ada gaya lain yang melawan. Nah, gaya lain yang melawan itu apa? Ini adalah gaya gesek. Jadi ketika Anda mendorong benda tapi dia tetap diam, gitu ya, di permukaan lantai, berarti dorongan Anda dilawan sama gaya gesek. Jadi F-nya itu dilawan sama gaya gesek F, yes. Atau FR, nulisnya F friction, itu kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia F gas sampai dengan 0. Berarti kalau secara hitungan F-nya itu sampai dengan F gas. Jadi secara logika juga sama. Kalau Anda dorong 10 Newton, bendanya masih diam, berarti gaya gesek statisnya besarnya berapa? 10 Newton juga gitu. Anda dorong lagi 20 Newton nih, nambah. Berarti kalau misalkan nggak bergerak, gaya geseknya jadi berapa? 20 Newton. 20 Newton. Berarti, Bu, gaya gesek statis bisa berubah-ubah dong. Bisa. Makanya ini ada tandanya nih, minus, kurang dari sama dengan. Jadi dia nilainya boleh sama dengan mu S dikali Fn. Ini Fn itu maksudnya gaya normal ya. Jadi nanti dia nilainya nggak pasti setiap kita ngedorong sesuatu itu. Misalkan bata dengan lantai marmer gitu, itu nilai koefisiennya berapa gitu, nanti bisa berubah-ubah tergantung gaya yang kita berikannya. Nah, ini ada mu S itu apa? Koefisien gesekan statis. Nah, ada lagi kalau misalkan bendanya sudah sliding atau bergerak ya, bergerak, meluncur, itu gaya geseknya disebut gaya gesek kinetik. Jadi ini jadi istilahnya kinetic friction, gaya gesek kinetik. Nah, persamaannya kayak gini. Ini kita nggak bakalan bahas persamaan lah ya, ini hitung-hitungannya. Yang penting teman-teman tahu aja. Nah, bedanya itu ada di sini, koefisien gesekan kinetis. Jadi, saat benda bergerak dan saat benda diam, itu nanti koefisien geseknya berubah. Nah, itu tergantung nilai koefisien ya, mu S dan mu K itu bergantung sama jenis permukaan yang saling bersentuhan. Nah, ini ada di tabel ini. Jadi coefficient of friction atau mu itu bergantung sama jenisnya. Misalkan wood on wood, kayu dengan kayu, ice on ice, es dan es, metal on ice gitu. Nanti ini ada di literatur sebetulnya. Nanti mu S-nya dengan mu K-nya itu nilainya berbeda. Nah, ini pengetahuan aja ya, nggak usah dihafalkan, nggak usah. Jadi intinya ketika bergerak itu gaya gesek yang berpengaruh adalah gaya gesek kinetis istilahnya. Tapi ketika bendanya dikenai gaya tapi masih diam, maka yang berpengaruhnya adalah gaya gesek statis. Jadi yang membedakannya adalah dua. Jadi bukan berarti ketika kita ngedorong benda terus bendanya udah bergerak udah nggak ada gaya gesek, nggak kayak gitu ceritanya. Apalagi kalau misalkan permukaannya kasar ya, makin kasar itu gaya geseknya makin besar. Nah, aplikasinya di mana, Bu? Ya kayak kemarin lah pas MotoGP gitu, yang di pinggir-pinggir jalannya itu lintasannya kan dia ada kerikil-kerikil yang gede banget gitu ya tempatnya. Kalau teman-teman nonton sih, di pinggir-pinggir lintasan GP-nya itu ada bukan jalan ya, tempat gitu. Itu lintasannya dikasih kerikil yang warna hitam juga gitu, kecil-kecil.
Nah, itu untuk apa? Kalau misalkan motornya keluar dari lintasan, dia bisa dihentikan gerakannya sama gesekan kerikil-kerikil. Jadi makin kasar permukaannya, makin besar gaya geseknya. Jadi si motornya kalau keluar lintasan direm secara natural sama si kerikil. Gitu. Kalau misalkan di lintasan GP tempat negara lain gitu ya, ada yang nggak pakai kerikil-kerikil kayak gitu, ada misalkan pakai airbag juga bisa. Kalau itu nanti nyambungnya ke momentum impuls, tapi kalau misalkan pakai kerikil yang di Indonesia itu yang di Lombok itu pakainya konsep friction, gesekan, dikuranginnya pakai friction. Itu salah satu contoh aplikasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang ini udah tadi ya. Oh, sorry, bentar. Ini satu. Gaya gesek itu tidak selalu harus melawan dorongan kita. Kalau di kasus ini kan dorongannya dikasihnya ke kanan, F ya, tangan. Terus ada gaya normal. Ini teman-teman udah tahu kan gaya normalnya kenapa ke kiri, itu karena dia tegak lurus dengan permukaan sentuh. Permukaan sentuhnya kan tembok. Terus ada gaya gravitasi ke bawah. Nah, benda kemungkinan kalau misalkan dindingnya licin, walaupun kita tahan gitu ya, kalau licin dia akan nyerosot ke bawah. Tapi nggak merosot ke bawah, dia akan ditahan oleh gaya gesek nih kalau dindingnya kasar. Sehingga benda ini anggaplah kayu gitu. Kayu yang ditahan posisinya begini itu tidak jatuh karena gaya gravitasi. Jadi kalau bendanya nggak jatuh berarti kemungkinan ada gaya yang melawan arah benda untuk jatuh. Ya, kan jatuh tuh ke bawah. Berarti yang melawan biar nggak jatuh ya harus ada gaya ke atas. Nah, berarti gaya geseknya ke atas. Gitu. Jadi gaya gesek nggak harus selalu berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan, alias yang tangan kita berikan. Kalau kita yang ngasih gaya. Gitu. Oke, ini udah kelar. Tapi ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Udah lelah kayaknya, udah sore, Bu. Nggak ada nih. Kalau nggak ada, saya stop share. Habis ini kita isi presensi. Mau nanya, Bu. Boleh. Yang hukum Newton yang ketiga itu kan gaya aksi sama dengan gaya reaksi ya, Bu ya? Ya. Nah, reaksinya itu kan negatif ya, Bu. Misalkan gayanya dari awal tuh minus, berarti yang si reaksinya positif dong, Bu? Apa gimana? Iya. Iya. Oh, gitu. Lawannya minus apa? Baik. Iya, gitu. Oke, Bu. Benar. Iya, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, aku mau nanya soal kayak ini, Bu. Kan kalau di permukaannya kasar dikasih ini, Bu, contohnya kayak ban kereta ya, Bu. Kayak anak ban kereta pos itu kan lebih kasar ya, Bu, permukaannya daripada ban kereta biasa gitu. Karena itu gimana, Bu? Apa untuk memperkecil gaya geseknya gitu? Atau gimana? Iya. Dari ban kalau misalkan sebenarnya gaya gesek tuh bisa dimanfaatkan ya, tergantung teman-teman nih misalkan mau operasikan kendaraan atau apa mau memperbesar gaya gesek atau memperkecil. Kalau misalkan biar contohnya jangan ke kereta dulu lah ya. Sebelum ke kereta gini, ke ban kendaraan dulu aja. Ban kendaraan itu kenapa harus diganti terus? Karena kan dia bisa aus. Aus itu maksudnya apa? Permukaannya jadi licin. Jadi kalau misalkan permukaannya licin, ketika ngerem dia akan susah langsung berhenti. Jadi untuk berhenti memerlukan waktu yang lama. Makanya dia harus terus diganti biar kalau direm itu nyengkram permukaan jalan. Jadi ini saya jelaskan ke ban kendaraan karena maksudnya gaya gesek itu nanti dengan ban, dengan roda apapun itu nanti disesuaikan. Anda butuhnya mau seperti apa? Apakah agar kalau misalkan direm cepat berhenti, atau misalkan agar direm nggak langsung berhenti? Nah, terus kalau misalkan rel keretanya kereta barang nih, kalau kereta barang biar nggak cepat rusak gitu rodanya, bisa jadi ya.
kalau tujuannya untuk agar rodanya tidak cepat rusak, maka nanti di relnya itu bisa aja dikasih sedikit oli. Jadi nggak cepat aus si roda keretanya. Tapi kalau misalkan tujuannya lain lagi, nggak apa-apa lah gitu, nggak dikasih oli juga, biar masih gesekannya besar. Kalau misalkan di rem itu si keretanya masih bagus. Itu tergantung nanti tujuannya, pemeliharaannya mau seperti apa. Oke? Oke, Bu. Makasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Itu tadi ngebahas ke ban kendaraan, nyambung juga ke yang konsep kenapa ban itu harus ada pola-polanya, Bu, gitu. Kayak garis-garis gitu, iseng banget sih orang gitu ya, di ban harus digaris-garis. Nggak kayak gitu, maksudnya ada tujuannya. Jadi kalau misalkan bannya tidak berpola, nggak garis-garis, itu ada efek ke geseknya sama jalan. Kalau bannya polos-polos doang, ya gimana dong, nanti licin kan, lebih licin sih. Dibandingin kalau dia ada polanya, pola garis-garisnya di permukaan. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau gitu saya stop share ya. Ya, Bu. Ya, oke. Sekarang teman-teman silakan isi presentasinya. Nih saya share linknya sekarang ya. Habis itu langsung nyalakan kameranya. Untuk saya screenshot. Namanya tolong jangan sampai salah ya, karena nanti saya cross check nama teman-teman dengan yang di presensi. Jadi yang di screenshot sama di presensi itu harus sinkron nanti. Udah? Bisa diisi nggak presensinya? Bisa, Bu. Bisa, Bisa Ibu, ya? udah. Oke. Pertemuan keberapa ini? Ayo. 4, Bu. Ya, keempat. Sip. Oke, bentar saya juga mau nyari kerudung dulu ya. Bentar. Ini ada 2 slide. Masih dengar suara saya nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Ini Ibu. ada 2 slide. Jadi nanti 2 kali ya saya screenshot-nya. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya, ini saya cek dulu. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi? Bu, Ya, gaya gesek itu harus sama benda padat, Bu.
JG enggak harus sama benda padat. Sama benda cair juga bisa. Jadi nanti contohnya sama benda-benda kental ya, kayak oli, kayak sunlight, yang kental-kental pokoknya minyak. Jadi nanti teman-teman bisa ngeceknya, ngebuktiinnya gini, kalau Anda menjatuhkan kelereng di botol yang isinya air dengan di botol yang isinya oli atau minyak atau sunlight, itu akan lebih cepat nyampe ke dasar. Kelereng yang mana kira-kira? Air. Tuh, udah bisa nebak. Nanti bisa dibuktiin sendiri. Jadi, nggak harus benda padat. Gas bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa juga. Itu lebih real lagi malah. Jadi kalau misalkan